Nama saya Altiana Miranda selaku host 2 dan rekan saya Muhammad Khalid sebagai host 1. Apa kabar kalian semua yang lagi di rumah ataupun di tongkrongan dan sambil nunggu berbuka puasa? Kalian pernah gak sih ngerasa gak dapat uang jajan terus tiba-tiba uang jajan habis? Hal-hal gak jelas kayak ditelan bumi. Wah, sering banget. Baru Senin Selasa udah kritis. Kenapa tuh? Nah itu dia, mungkin ada orang lain yang ambil uang jajan, ada yang hak orang lain yang masih ngelip dompet kita. Masalahnya hari ini kita bakal bahas soal zakat. Bener banget. Dan hari ini kita masih sendirian. Ada yang bakal jelasin sejarah sampai pentingnya dapat fitrah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, kita kan kedatangan narasumber kita nih, yaitu Pak Fis. Oke. Udah kenal semua belum? Udah dong Pak. Oke ya. Oke, mungkin buat teman-teman ya yang belum kenal, mungkin break dulu ya biar lebih kenal lagi siapa kita itu sebenarnya. Oke, mari kita lanjutkan. Balik lagi nih ke topik. Pak, tadi kita sempat singgung soal sejarah. Aku dengar zakat itu sebenarnya sistem ekonomi yang paling tua, masih yang eksis sampai sekarang ya? Sebenarnya zakat itu bermula dari tahun 2 Hijriah. Kenapa? Karena pada saat itu kondisi ekonomi umat Islam pada masa itu sangat-sangat terpuruk. Akhirnya ada para sahabat juga yang para agnia atau para sahabat-sahabat yang kaya seperti Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya Rasulullah mengambil inisiatif untuk memungut zakat untuk apa? Untuk subsidi silang seperti itu. Kayak kita siapa bawa bekal mewah, ada bawa promek, siap deh. Wah, analoginya keren. Tapi Pak, dulu cara Rasulullah mengumpulkan zakat gimana? Belum ada banking kan Pak? Ya, betul sekali. Memang zaman Rasulullah belum ada banking, ya, apalagi MBG ya belum ada. Nah, MBG munculnya sekarang gitu ya. Nah, jadi gini ya, kita analogikan aja seperti ini. Zakat itu kita ibaratkan sebagai pembersih. Kenapa dibilang pembersih? Kita analogikan aja kalau misalkan ada kali banyak sampahnya, tersumbatkan gitu alirannya. Akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan banjir dan lain sebagainya atau menimbulkan penyakit-penyakit lain yang baru. Seperti halnya zakat. Kalau misalkan zakat itu terkumpul hanya di satu orang gitu kan, tidak ada pembersihnya, maka kasihan ya. Tidak kasihan orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang tidak punya. Akhirnya apa? Ya, yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Makanya Rasulullah membuat sistem bagaimana zakat itu berjalan agar si miskin bisa merasakan apa yang dirasakan oleh si kaya. Seperti itu kira-kira. Berarti zakat itu bukan baca pemerintah, tapi murni dari umat ke umat. Oh iya, jelas ya. Kenapa? Beda penggunaan antara zakat dengan pajak ya. Kalau pajak itu dari rakyat dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat ya. Ya, kalau misalkan zakat dari si kaya untuk si miskin, kira-kira seperti itu. Pak, jujur nih, aku pribadi kadang bingung. Zakat itu kan banyak ya buat kita yang masih pelajar dan belum kerja. Emang ada zakatnya Pak? Oke, zakat itu memang ada beberapa bentuk macamnya. Salah satunya adalah zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu untuk seluruh umat muslim ya. Dikeluarkannya kapan? Itu adalah 1 tahun 1 kali. Kapan? Sebelum takbir Idul Fitri waktunya. Berapa besaran zakatnya? Yaitu adalah kalau zaman dulu itu adalah menggunakan gandum atau menggunakan bahan makanan pokok ya di daerah tersebut. Kalau di Indonesia bahan makanan pokoknya itu beras. Jadi menggunakan beras dengan berat yaitu 1 mud atau 1 sok gitu ya. Kalau Indonesia, dikonversi ke Indonesia itu adalah 2,5 kilogram atau kalau dikonversi ke liter 3,5 liter. Kira-kira seperti itu. Oh alah, jadi kalau kita dapat uang saku lebih atau hadiah, nggak ada salahnya aku dapat sedekah atau zakat. Ya, beda.
antara zakat dengan sodako. Kalau misalkan zakat itu zakat mal, salah satunya zakat mal itu adalah untuk mereka yang sudah bekerja, yang punya penghasilan, ya, atau dia punya harta sudah mencukupi nisabnya. Nisab itu adalah ambang batas di mana orang itu sudah mempunyai kewajiban untuk berzakat. Tapi kalau misalkan kalian sebagai seorang pelajar belum punya penghasilan, maka hasilnya boleh menggunakan uang itu, misalkan kayak setiap setiap hari Jumat ya ada iuran gitu kan, ada apa? Nah, itu sebutnya adalah sodako. Seperti itu kira-kira, ya. Jadi, nah kalau yang zakat mal, zakat harta itu gimana Kak? Ya, kembali lagi tadi ya, zakat mal atau zakat harta itu adalah orang-orang yang sudah mempunyai pekerjaan atau mempunyai harta yang berlebih, atau mereka yang mempunyai harta berlebih itu wajib sudah zakat. Kapan saatnya zakat? Ketika sudah sampai nisabnya. Ya, sampai nisabnya itu kira-kira kalau misalkan ukuran emas itu adalah berapa gram itu saya lupa gitu ya. Yang jelas ada itu cuma 2,5% dari total hartanya. Kalau misalkan total hartanya dia ada 100 juta, misalkan 2,5% ya sekitar 250.000, itu yang wajib dikeluarkan. Nah, kalau misalkan sekarang kita ngeluarin zakat kemana Bim? Ya kan sekarang ada bazis, ada lasnas. Nah, silahkan kamu sedekah ke sana, setorkan ke sana. Jadi nanti biar mereka yang menyalurkan gitu kira-kira. Aku tadi kepikiran di sekolah dalam kegiatan di setiap hari Jumat ada kotak amal. Itu fungsinya di dalam baitul mal. Jadi iya Pak. Ya, kalau misalkan di sekolah memang tidak ada baitul mal, ya kan? Kalau di sekolah adanya bendahara. Nah, uang yang kamu keluarkan pada setiap hari Jumat itu adalah jatuhnya sedekah. Buat siapa ya? Fungsinya misalkan ada teman yang sakit, misalkan ada orang tua yang meninggal, alhamdulillah ya, atau kakek neneknya. Nah, jadi fungsinya adalah buat untuk subsidi silang. Ya, jadi jatuhnya apa? Yaitu adalah sodako. Ya, kalau dalam Al-Quran apa? Sodako itu untuk siapa sih? Pertama buat orang-orang fakir, ya, buat orang miskin dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Pak, selain dapat pahala, ada nggak sih manfaatnya yang bisa kita rasain langsung sebagai pelajar kalau kita ngasih zakat, rajin zakat atau sedekah? Ya, manfaat yang pertama yaitu adalah yang pertama kita membuang sifat kikir. Sifat kikir itu apa? Pelit, ya. Ngerasa uang itu didapatkan hasil kerja kerasnya gitu ya. Atau misalkan uang itu dihasil, walaupun misalkan sebagai seorang pelajar kan mayoritas masih dari orang tua ya. Karena untuk sodakoh itu sangat berat ya. Walaupun misalkan jajannya 10.000 gitu kan, ternyata buat amal 2.000 sangat berat loh, terasa tuh sangat berat gitu. Nah, dengan adanya sistem sodakoh diharapkan supaya kita membuang sifat pelit ya. Kita punya uang 10.000 aja bisa berbagi sama teman-teman. Apalagi nanti kalau Allah kasih kita kaya gitu kan. Kalau Allah kasih kita kaya, bisa nggak kita sodakohnya lebih banyak lagi seperti itu. Wah, itu aku banget uang jajan habis buat ganti ban bocor dulu. Tuh dengerin, makanya ban bocor kamu, makanya ban kamu sering bocor, pelit sih kamu. Siap, besok aku langsung masukin ke kotak amal aja. Jadi intinya zakat itu bukan soal pengeluaran uang, tapi mengambil uang untuk masa depan kita ya Pak. Betul sekali ya. Jadi intinya adalah ketika kita berzakat, ketika kita bersedekah, secara nominal uang kita itu hilang, tapi secara tidak langsung kita itu nabung. Ya. Nabungnya sama siapa? Sama Allah. Allah aja ngejanjikan akan melipat gandakan. Ya, melipat gandakan. Misalkan kita sedekahnya 2.000, bisa Allah kan lipat gandakan jadi 200.000 bisa jadi. Nah itu adalah, tapi jangan terpaku kita
dalam hati jadi riya gitu. Jadi riya itu pengen sodakoh gitu kan, pengen sodakoh supaya apa? Supaya dilihat orang gitu kan, supaya uang kita balik sama Allah. Tapi sebenarnya nggak gitu konsepnya. Yang penting kita itu ikhlas. Catatannya kita sodakoh, kita zakat itu adalah ikhlas dulu. Nah nanti Allah akan yang ganti. Allah yang ganti berapapun besarannya, Allah yang akan ganti besarannya, seperti itu. Wah, oke banget. Lama banget obrolan kita. Ternyata sedari itu keren dan manfaatnya luar biasa. Iya, aku jadi paham kalau zakat itu sistem keren buat saling jaga antara sesama muslim. Makasih banyak ya Pak Hafiz Sama-sama. pencerahannya. Ya, intinya kita kalau misalkan belum sampai nisabnya, paling nggak kita harus bisa sodako. Ya, karena sodako itu tadi keren ya, seperti itu. Cakep, sampai ketemu di episode dan podcast selanjutnya selanjutnya ya. Kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.